Nama saya Gede Andika. Teman-teman bisa lihat pendidikan di depan, riwayat pekerjaan, kontak juga semua sudah komplit. Ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat, saya alumni Stiki. Saya alumni Stiki baru tamat S2 3 tahun lalu, jadi masih muda banget. Dosen di Stiki memang muda-muda, teman-teman. Jadi jangan sampai keliru yang mana dosen, yang mana mahasiswa. Ya. Dan faktanya yang lebih muda dari saya ada. Jadi saya kelahiran 93, di Stiki ada dosen kelahiran 94. Kenapa bisa seperti itu? Kalau teman-teman perhatikan di depan, saya jeda setahun setelah tamat S1. Jadi tamat S1 tidak langsung lanjut S2 ya. Jadi saya wisuda S1 2015, baru S2 2016. Jadi ada jeda setahun. Yang kelahiran 94 langsung nyambung. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi di Stiki saya dari 2018, lalu saya freelance komputer di luar Stiki, saya servis komputer seperti itu. Lalu pernah di Bandung selama setahun jadi operator komputer di Capil. Ya, makanya saya tahu Bandung ya Pak. Jadi selama setahun saya pernah keliling Bandung dari Petang sampai selatan, Pantai Pandawa, Kutuh, semua. Seperti itu kira-kira. Oke ya. Lalu, wah materi langsung nih. Materi langsung. Nah untuk perkenalan ada yang ditanyakan? Kayaknya enggak ada ya, dosennya cowok soalnya. Kalau dosennya cewek banyak ditanyain. Namanya apa? Namanya? Oh namanya belum sih ya? Ya udah. Jadi sini aja ya. Dah, nah. Ya, satu lagi saya tidak pakai Windows. Ya, saya dengan bangga menyebut itu. Saya tidak pakai Windows. Yang teman-teman dilihat depan adalah Emacs Linux turunan dari Debian. Yang di depan itu bukan Microsoft PowerPoint, itu LibreOffice Impress namanya. Ya. Saya sudah setahun mau 2 tahun tidak pakai Windows. Alasannya simpel, nggak suka Windows Update. Simpel aja. Ya, simpel. Lalu ini cerita-cerita aja dulu ya. Lalu selama kemarin, selain nggak suka Windows Update ya, Windows Update, lalu apa lagi ya? Nggak ngerti ya, kadang Windows 10 itu sering random blue screen, itu yang saya nggak suka. Random blue screen, tiba-tiba gini segala macam. Ya udah. Lalu sejak tamat S2 saya sebenarnya sudah coba banyak Linux ya. Banyak yang saya coba, ini itu saya coba Ubuntu, Debian, Mint. Bagi yang suka main Linux pasti ngerti ya. Saya coba segala macam, tidak ada yang cocok. Terakhir ketemu ini dan cocok-cocok aja. Cocoknya adalah ketika saya nemu Linux yang bisa dipakai main Dota. Saya Dota player. Steam ID saya ada di Linktree itu. Kalau teman-teman mau add, nanti bisa mabar sama saya. Ya. Tapi jangan ajak saya main FF ya. Ya di Linktree itu link TREE itu di situ ada Steam ID saya, Instagram semua ada di situ. Ya, boleh di-add kapan-kapan kalau online barengan kita mabar. Tapi mabar tidak dapat DA gitu ya. Jadi di Epic ini saya ketemu Linux yang bisa main Dota, teman. Dota jalan dengan sangat baik di Linux ini. Dah lepas dari Windows selama setahun kurang lebih. Ya, kira-kira begitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Pak. Ya. Kontak information. Gimana? Kontak information. Kontak information itu gimana? Kayak nomor WA. Oh, nanti di akhir ya. Di Linktree itu enggak ada ya. Jadi saya tidak cantumkan nomor WA di saya di situ. Makanya saya sebutnya sosial media. Ada lagi? Cukup ya? Nah lalu selama 16 pertemuan ke depan, jadi satu semester orang kuliah itu 16 kali ketemu teman-teman. Jadi bukan 6 bulan ya. Jadi satu semester di perguruan tinggi bukan 6 bulan, tapi 16 pertemuan. 16 pertemuan kalau ketemunya tiap minggu berarti 4 bulan. Namanya satu semester, tapi 4 bulan. Ya, jadi dipahami dulu ya. Jadi kita ketemu 16 kali, sekarang pertama, minggu depan kedua, minggu depannya ketiga, dan terusnya.
Ya, jadi totalnya 4 bulan. Seluruh mata kuliahnya sama. Ya, besok kuliah apa lagi, kemarin kuliah apa sama, 16 pertemuan. 4 bulan kira-kira. Ya, seperti itu. Jadi namanya 1 semester, tapi bukan 6 bulan. Oke ya. Lalu selama 1 semester saya akan ditemani Surya. Surya ini mahasiswa semester berapa? 5. Mahasiswa semester 5, saat ini sedang kerja praktek KP. Ya, kalau teman-teman lihat pohon mata kuliah di SADS itu ada mata kuliah namanya KP, kerja praktek 3 SKS. Itu ibarat magang PKL gitu. Ya. Cuma ada opsi untuk magang untuk PKL di kampus. Terlebih situasi pandemi seperti ini. Jadi kampusnya buka kesempatan PKL karena perusahaan-perusahaan di luar kan gini, terbatas ya. Mau keluar Bali juga sulit. Seperti itu. Jadi kampus buka opsi PKL. Nanti PKL-nya ikut dosennya ngajar selama 1 semester. Ya, di mata kuliah ini saya akan ditemani Surya. Ya, tugas Surya simpel sekali. Kalau ada error Surya yang tangani. Ya, intinya kayak gitu. Ya, Surya akan bantu-bantu saya selama 1 semester nanti. Oke. Nah, kalau balik ke sini, kita masuk materi langsung ya. Tapi santai-santai aja. Kalau masuk materi ke sini, menurut teman-teman, saya panggilnya teman-teman ya. Menurut teman-teman kita akan belajar apa? Iya, algoritma ngapain? Ini ngapain? Nah, itulah dulu lah. Iya, belajar. Iya, selain belajar kan, ya bermain juga ada dikit. Ya, belajarnya belajar apa gitu loh. Ngoding. Ya, yang lain mungkin. Bukan ngoding, Pak. Hah? Belajar ngolah data. Belajar ngolah data. Ya, ngoding, ngolah data. Lagi, yang lain. Belajar opo? Mempelajari bahasa asing, Pak. Bahasa asing. Mempelajari bahasa yang dulu dipakai sama mantan, Pak. Ya. Ya, jadi algoritma and data structure itu artinya algoritma dan struktur data. Ya, jadi algoritma itu dari 2 kata, teman-teman. Algo dan ritma. Dari tadi ulah halo gitu. Ritma itu ritme. Ritme itu berarti bernada, kan gitu ya? Ya, ritme itu bernada. Jadi kuliah ini di semester 1 teman-teman akan diajak untuk ya memahami gimana komputernya berpikir. Ya, di semester 1 teman-teman akan belajar komputer tuh gimana caranya dia mikir dari hal yang paling super simple. Ya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Teman-teman akan diajak berpikir gimana cara komputer mikirinnya. Kalau kita manusia dari SD diajarin 2 tambah 3 sama dengan 5 bisa pakai jari ya. 2 sama 3 dihitung lagi. Ya, atau yang SD-nya agak kuno kayak saya pakai katik. Pakai sempo. Ambil katik 2, ambil katik 3, dihitung lagi. Kan gitu, kalau SD diajarin. Nah, di sini versi komputernya. Komputer tidak pakai jari dan tidak pakai katik. Ya. Itu algoritma. Ya, itu algoritma. Lalu setelah teman-teman tahu algoritma, teman-teman akan diajak untuk mempelajari struktur data. Kalau udah mainan komputer, itu isinya data semua. Ya, itu isinya data semua. Ya, komputer itu isinya data aja. Ya, teman-teman akan diajak untuk mempelajari struktur data di dalam komputer itu seperti apa. Yang simpel-simpel dulu. Ya, jadi mata kuliah ini kira-kira seperti itu. Dan jawabannya keduanya benar. Ngoding iya, struktur data juga iya. BTW ini komputernya nggak bisa internetan ya? Bisa. Mereka udah punya akun tuh. Kayak NIM sama lah masalah. Tahun bulan tanggal Tahunnya dulu belum dibikinin ntar. Mati dah. Tapi udah ada PyCharm ya. PyCharmnya kayak belum berfungsi. Udah tadi katanya saya nyimpan udah pasti. Oh gitu. Oke. Oke. Lalu di mata kuliah ini kita akan pakai yang namanya Python. Pernah dengar? Oh, udah pintar-pintar berarti ini. Di mana dengar Python? Di mana? Di kebun binatang.
Di mana? Sekolah. Di sekolah. Oh, udah pernah diajarin? Oh, sedikit. Pak. Kelas 1 kok. Asik. Wih, kelas 1. Tadi kelas 3 udah bisa. Enggak, kelas 1 dasar-dasarnya aja. Oh, dasar-dasar aja. Oke, ya. Jadi kita akan pakai Python. Ya, Python bahasa pemrograman yang paling ngetren saat ini. Ya, saya kasih contohnya. Pernah belanja di Tokopedia. Sekarang beli sabun, tarnya muncul iklan sikat gigi. Sekarang beli keyboard, yang direkomendasikan mouse. Pernah kejadian seperti itu? Ya, yang cewek-cewek sekarang beli pembersih muka, ntar muncul skincare. Sekarang beli apa, tarnya muncul apa iklannya. Ya, itu berlaku di Tokopedia, Bukalapak, segala macam, sampai di Steam. Sekarang klik game adventure, ntar iklannya adventure semua. Klik game RPG semua, Play Store, App Store semua. Pernah ya, nah itu ya. Nah, itu pakai Python. Itu ditulis pakai Python. Bahasa pemrograman. Ya. Python-nya dikemas dalam Android, dalam web, dalam ya kalau nggak di mobile ya di web. Kemasnya baru pakai yang dipelajari teman yang tadi, pakai PHP. Kalau sekarang pakai Laravel, pakai framework kayak gitu. Ya, kalau di Android ya kemasnya pakai Android Studio seperti itu. Cuma yang berpikir itu ditulis dengan Python. Bilangnya Python, bukan Python. Ya, minggu depan ada yang bilang, belajar apa kamu? Belajar Python. Emang kamu kira dokter hewan apa? Ya, Python. Nah, itu ya, kira-kira ya. Linggis berarti ayahnya. Ya. Sejarah dikit, ya. Jadi Python ini yang bikin, ya, bapaknya Python itu namanya Mas Guido. Guido Panrusum, ya. Dari Bali nih ya, Panrusum ya. Kalau di Bali kan banyak pan gini, pan megenopan, ya, ada pan ini, pan itu. Ya, ini Guido Panrusum, orang Belanda pasti ya. Kalau udah isi van itu orang Belanda. Kalau vannya pakai P itu orang Bali. Ya. Jadi bahasa ini masih muda banget, ya, 1990-an. Ya, kalian lahir tahun berapa? 2003. Tua banget saya. 2003. 2003 berarti 13 tahun ya. Benar ya, 13 tahun setelah bahasa ini ada kalian lahir. Untuk ukuran bahasa pemrograman 13 tahun itu 13 tahun. 1990 itu sangat muda. Ya. Yang dipelajari oleh teman RPL tadi, C itu tua sekali. Maksudnya umurnya. Jauh sebelum ini. Ya, lalu sekarang itu Python itu udah punya perusahaan, Python Software Foundation namanya, ya, non-profit. Maksud non-profit adalah free, ya. Python ini free, teman-teman. Bisa di-download gratis. Ya, enggak perlu krek-krekan. Ya, memang beneran free, bisa dipakai oleh siapa saja untuk keperluan apa saja. Dan tidak harus bayar ke Python. Itu maksudnya non-profit. Kalau perusahaan profit, ya dia enggak bisa di-download secara gratis, berbayar. Nah, nanti bahasa pemrograman ada yang free, ada juga yang berbayar. Lalu Python itu ada dua versi, teman-teman. Ada versi 2 dan versi 3. Itu titik belakangnya kayaknya udah enggak update ya. Terakhir kemarin saya cek udah ada 3.9. Nah, itu udah kira-kira. Ya. Cuma versi 2 dan versi 3 bukan versi yang saling tumpuk. Bukan berarti versi 2-nya adalah versi kuno dari versi 3. Nah, aku pakai versi 3, kamu pakai versi 2 kuno. Nah, ya, versi 2 dan versi 3 ini jalan sendiri. Ya, jadi dia berada di track yang berbeda. Jadi dia bukan merupakan update. Jadi versi 3 ini bukan update-nya versi 2, bukan. Jadi versi 2 dan versi 3 ini jalan di track yang berbeda. Ya. Dia bukan iOS 13, iOS 14, bukan. Kalau iOS 13, 14 lebih baru dari 13. Ya. Dia bukan seperti itu. Kenapa ada 2? Jadi karena ada beberapa aplikasi yang sudah kadung jalan nyaman di versi 2 dan belum bisa upgrade. Ya, seperti itu. Ya.
Sekarang kalau kita mengoding kita pakai yang versi 3. Yang versi 2 kalau nggak salah sudah di stop pengembangannya. Tapi masih bisa dipakai. Yang terus dikembangkan sekarang adalah Python versi 3-nya. Ya, jadi namanya Python, bukan Python. Kita sistem komputer bukan kedokteran hewan Udayana ya. Buku juga ada Pak. Hah? Buku ada juga hewan. Ya. Tadi kuliah offline di Stiki, ya. Belajar apa? Python. Siapa dosennya? Pak Andika, ya. Kacau. Kacau. Ya, ingat ya Python ya, Python ya. Python, ya bukan Python, Python. Nah, Python itu lebih mudah dibaca, lebih ringkas, jauh lebih hemat dibanding bahasa C. Jadi ada bahasa sebelum Python yang biasanya dipakai untuk belajar pemrograman, itu namanya C. Namanya emang C aja, nggak ada kepanjangannya. Jadi jangan bertanya C itu apa Pak? Nggak ada. Emang bahasa C. C ya, bukan C. Ya, lalu Python ini punya modul banyak ya, udah punya library banyak, jadi dia bisa mengurai data teks, manipulasi, menemukan file, membaca, mengkompres, mengunduh data dan segala macam. Termasuk yang teman-teman temukan sehari-hari di aplikasi terkini. Topet, Bukalapak, Steam, segala macam. Rekomendasi itu nama bidangnya data science, itu pakai Python. Dan kalau teman-teman sedikit jeli di internet, orang yang bisa melakukan data science gajinya 2 digit. Untuk bikin sistem rekomendasi itu aja. Ya, untuk membuat sebuah sistem, sekarang dia beli sabun, munculnya iklan odol, itu 2 digit gajinya. Ya, biasanya mereka disebut dengan data scientist. Boleh cari di Google. Gaji seorang data scientist. Dan itu bahasanya pakai Python. Ya. Data scientist sekarang lagi dicari-cari di mana-mana karena banyak perusahaan ingin menerapkan sistem rekomendasi itu. Ya, ada cerita dulu Bukalapak belum pakai sistem itu. Ya, omset Bukalapak kira-kira kecil, belasan persen keuntungannya, profitnya. Ya. Lalu Bukalapak invest ke sistem itu, ke sistem rekomendasi. Ya, teman-teman tahu apa yang terjadi? Omset Bukalapak jadi 300%. Artinya adalah orang malah sering belanja. Ya. Orang malah sering belanja. Kalian pernah sekarang nge-search ya, malah beli barang yang direkomendasikan. Padahal awalnya nggak niat beli itu. Nggak pernah belanja. Jadi sekarang belanja apa? Ya, rekomendasi. Orang yang tertarik dengan barang ini juga membeli ini. Muncul. Minimal ngeklik dulu. Lihat nih. Lihat. Padahal awalnya tidak pengen melihat barang itu. Karena nggak tahu. Tiba-tiba direkomendasikan. Orang yang membeli ini juga membeli ini. Lalu diklik. Ya, jadi mulai peningkatan intensitas penggunaan aplikasi sampai ke profitnya meningkat jauh. Ya, mengapa supermarket tidak laku? Orang-orang lebih milih belanja ke Shopee. Karena kalau di supermarket untuk melihat barang lainnya dia harus jalan. Nanya dulu, Mbak beli sabun di mana? Mbak beli ini di mana? Kalau buka Shopee enggak. Kita langsung disesatkan oleh sistem. Kamu nyari apa? Habis itu ke sini ya. Masuk. Udah sampai sini, kamu ke sini ya, masuk lagi. Kamu nyari game apa di Steam, klik, muncul rekomendasi bawahnya. Oh, ini gambarnya bagus, klik lagi, muncul lagi. Orang yang main ini juga main ini, muncul lagi. Diskon, klik lagi. Yang awalnya pengen ngeklik sekali aja, jadi ngeklik udah 3 kali. Ya. Lihat diskon apa, summer sale ya. Diskon 90%, beli. Padahal awalnya cuma pengen nge-add Steam ID-nya Pak Andika.
tapi malah belanja Rp10.000 gitu misalnya, karena diskonnya 90%. Itu efeknya dari mana? Dari Python. Dari Python. Ya, jadi Python ini sepertinya masih akan long life ya, masih akan berumur panjang. Ya, bahasa pemrogramannya enak banget, simple, sakti juga. Kalau teman-teman bisa fokus di sini, masa depannya cerah. Oke. Nah, lalu dalam kuliah ini ada banyak IDE yang bisa teman-teman pakai. IDE itu Integrated Development Environment gitu ya. Bahasa kasarnya aplikasi yang dipakai ngoding. Kalau teman yang tadi RPL bilang pakai Sublime. Nah, kalau teman-teman ini dua kubu sebenarnya ya, ini dua kubu kiri dan kanan ya, dua kubu kiri dan kanan. Nah, bukan berapa bilang tuh, bukan 5, bukan, dua kubu kiri dan kanan. Maksud gambar saya itu adalah Jupyter, Spider dan PyCharm itu ada di dalam Anaconda. Anaconda ini harus diinstal ya, diinstal di komputer dan bisa dipakai offline. Saya ulangi, Jupyter Notebook, Spider dan PyCharm itu ada di dalam Anaconda. Teman-teman kalau mau pakai itu install Anaconda itu bisa dipakai offline. Nama bahasa pemrogramannya Python, nama IDE-nya Spider, diinstal di dalam Anaconda, asli kedokteran hewan, spesialis reptil. Lalu kalau pengen online, kita punya fitur yang kanan, bukan fitur, kita punya IDE yang kanan, itu tidak perlu diinstal. Running di browser punya Google, namanya Google Colab. Google Collaboratory. Ya, bisa search di Google. Di PC ini kayaknya belum bisa internetan ya, karena loginnya pakai gini, pakai akun. Teman-teman belum punya akun, tidak apa-apa, pertemuan berikutnya. Atau nanti di rumah boleh pilih. Ya, bagi yang mungkin ngerasa spek saya tidak begitu tinggi Pak, ya, saya tidak sebut laptop kentang ya, nah, saya spek laptop saya tidak begitu tinggi, tapi saya punya internet di rumah, pakai Colab. Colab itu free, teman-teman cukup masuk dengan Gmail. Jadi produk Google itu free, teman-teman cukup punya Gmail saja, pakai Google Maps, pakai Google Translate, ya, pakai Gmail. Produk Google itu semuanya free, cukup pakai Gmail saja. Nah, teman-teman nanti search-nya Google Colab. Tidak perlu install apa-apa, sudah bisa dipakai. Nah, tapi kalau teman-teman pengen di laptopnya offline, bisa offline. Lalu nanti semua proses rendering segala macam itu di laptopnya, install Anaconda Navigator namanya. Di dalam Anaconda teman-teman bisa pilih pakai Jupyter, Spider atau PyCharm. Saya sendiri pakai Jupyter. Jupyter makhluknya begini. Nah ini, New Python 3. Nah, anak IT biasanya dikasih slide terus bosen. Nah, ini Jupyter. Gini doang tampilannya. Ini Anaconda, tapi sorry resolusinya ngebug ya. Jadi nggak bisa maximize, ini tombol maximize-nya ada. Oh, nggak bisa. Jadi ini ada Jupyter, ada Spider, ada PyCharm. Tinggal klik aja mau launch yang mana. Ya, jadi Anaconda ini all in one gitu. Ada banyak yang lain juga, ada VS Code di sini, ada Orange, segala macam. Ini namanya Anaconda Navigator. Nanti kalau nggak pengen download bisa minta di Surya. Installernya ada di Surya. Installnya gampang, next saja, free. Nggak perlu copy crack. Kalau kalian kan sukanya copy crack. Pakai keygen Pak. Nah. Kan saya 10 tahun jadi tukang servis ya. Ya, oke. Jadi silakan ya, saya tidak wajibkan pakai yang mana, teman-teman silakan pilih. Intinya selama perkuliahan ke depan silakan teman-teman coba yang mana yang cocok. Ya, lalu kalau kuliah di lab ini bawa laptop sendiri silakan, bisa. Ya, kalau ngerasa lebih nyaman gitu ya di laptop sendiri, nggak apa-apa, bawa aja laptop. Nah, di bawah itu ada colokan banyak. Ya,
Tidak apa-apa, bawa aja laptop. Ya, aman. Jangan aja komputernya dibawa pulang. Gimana? Jadi minggu depan saya wajibkan seluruhnya sudah punya IDE-nya. Mau pakai collab, monggo. Mau di Anaconda dengan 3 pilihan, silakan. Install dulu. Ya, install dulu. Ya, kalau simpel ya collab aja, tinggal buka di browser. Kalau kabel notebook mana Pak? Kaggle notebook, boleh. Boleh. Kaggle notebook itu kayak collab ya? Boleh, boleh. Sama aja. Oh, temannya udah tahu Kaggle, udah pro. Saya baru tahu. Kaggle boleh. Kalau di Kaggle itu dia sekalian ada banyak sertifikasi yang bisa ngasih sertifikat, banyak contoh-contoh, banyak orang-orang yang memang bergelut di Python. Di situ dia kayak Kaskus ya, kayak forum gitu juga, kayak forum. Nah, sekalian bisa ngoding juga di situ. Ya teman-teman kalau mau terjun ke Kaggle juga silakan. Ya, jadi saya tidak batasi pakai yang mana. Ya, ya semoga pertemuan depan sudah bisa sudah dibuatkan akun WiFi sehingga teman-teman bisa minimal buka collab di lab. Yang mau bawa laptop sendiri juga silakan. Yang mau minta installer Anaconda biar nggak download lagi, lumayan 500 MB ya. Itu ada di Surya. Ya, mau download sendiri juga silakan. Anak IT kan biasanya suka download sendiri. Oke, ada sampai sini dulu. Kira-kira ada yang ditanyain? Sampai sini dulu. Kalau saya sendiri sukanya pakai Jupyter. Nih, pakai Colab juga. Nih Colab saya, tapi nggak ada internet. Nih, Colab Research Google.com. Jadi 2 tab ini selalu terbuka di browser saya. Colab-nya, lalu nih Jupyter-nya. Gitu. Dan di sini teman-teman bisa lihat kita sedang di Python 3. New, oke, nggak ada ya. New. Python 2-nya udah ini udah close. Nah, di sini ada Python 3 yang kita bahas tadi. Jadi versi Python itu kelihatan dipakai yang mana. Jadi kalau seperti ini kita akan pakai Python 3. Python 3 dan Python 2 itu ada beberapa beda penulisan soalnya. Ya, jadi coding yang jalan di Python 3 belum tentu jalan di Python 2 karena beda format. Kalau di Colab nggak kelihatan. Coba masa ada wifi ya? Ya tidak ada. Apa dah? Oh ya Pak, yang apa tuh chain-nya itu bagian sini sama bagian sini. Ya belum komplit kata teknis. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut, kita kenalanlah sama Python ya. Yang pertama, ya Python itu sensitif. Sensitif. Di sini kalian yang laki-laki akan dilatih untuk menjadi laki-laki yang peka. Ya, karena saya yakin kalian kan sering dapat omongan cowok kok nggak peka ya, gitu. Tapi tenang, kuliah di Stiki, kalian akan jadi cowok yang peka. Case sensitif maksudnya ya huruf besar dan huruf kecil berarti beda artinya. Saya kasih contoh. Ya, nulis ini dan nulis ini artinya beda. Ya, nulis ini dan nulis ini beda artinya. Dia sudah menjadi sebutannya variabel. Dia sudah menjadi variabel yang berbeda. Nulis ini dan nulis ini sudah beda lagi. Artinya adalah ketika teman-teman bikin ini
di atas di bagian awal coding, lalu di bagian baris berikutnya teman-teman ngetik ini error. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ketika baris pertama coding ngetiknya sticky seperti ini, lalu baris berikutnya ngetik sticky seperti ini, ya udah error. Itu namanya case sensitive. Case sensitive. Bahasa pemrograman lain ada yang tidak peduli. Jadi huruf besar, huruf kecil diartikan sama ada. Cuma itu bukan Python. Lalu setelah case sensitive itu ada yang namanya indentasi atau pergantian baris. Maksudnya begini. Misalnya gini. Sintaks atau coding yang ditulis seperti ini, lalu dengan masuk ke dalam, itu sudah beda artinya. Maksudnya pakai tab ya, tekan tab, bukan spasi 3 kali. Ya, jadi coding yang di input ada tabnya, itu udah beda artinya. Jadi ngoding di Python itu tidak boleh rata kiri. Rata kiri tidak boleh. Jadi nanti ngodingnya akan berkelekuk-kelekuk seperti yang ini, seperti gambar ilustrasinya. Ya, tuh. Jadi dia ada yang masuk ke dalam itu. Ya, masuk ke dalam itu bukan iseng ya. Emang harus gitu. Bukan programmernya iseng, bukan. Oke, case sensitif, indentasi, pergantian baris. Lalu yang berikutnya ada yang namanya variabel dinamis. Ya, variabel dinamis itu sebentar lebih detail ya. Lebih detailnya. Nah, oke. Setelah karakteristik saya masuk ke yang namanya tipe data. Nih kalau teman-teman RPL lah tahu. Tapi tidak apa-apa ya, kita belajar dari awal. Jadi di pemrograman itu ada yang namanya tipe data. Ya, tipe data itu definisinya suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Definisinya. Ada spidol nggak, Sur? Hah? Di papan, di depan. Lupa saya minta tadi berapa? Nggak ada ya? Udah pakai notepad aja ya. Kayak tulis di situ juga nggak kelihatan jelas. Nah, kita mulai dengan tipe data dasar. Ya, tipe data dasar. Ya, teman yang RPL mana tadi? Mana dia? Angkat tangan. Ya, INT itu apa bacaannya? Ya, itu apa bacaannya? INT. Oh, kita tahu. Jadi INT itu adalah kepanjangan dari integer. Saya pakai notepad ya. Int ini kepanjangan dari integer, bukan intelligence. Kalau main Dota mah hero intelligence ya. RPG juga ada. Jadi, ketika teman-teman akan berurusan dengan angka, nah, dengan angka itu pakai tipe data integer. Pakai tipe data integer. Ada yang tahu? Integer itu kan bilangan ya, angka ya. Nah, 2 pangkat 32. 2 pangkat 32. Berapa 2 pangkat 32? Atau biasanya. Integer tuh ngambilnya 4 byte. Jadi Ya, setiap oke. byte itu isinya kan 8 bit. Ya. Jadi tinggal dikalikan 2 pangkat 32. Oke, Sur, 2 pangkat 32, Sur. Kalkulator aja. Ini kalkulator laptop. Oke, di Windows ada scientific. Coba dulu ya, coba dulu. 2 pangkat 32.
Ada yang nemu berapa 2 pangkat 32? Berapa, Sur? Ya, pilih menu scientific, ada perpangkatan. Ada yang nemu berapa 2 pangkat 32? Berapa? 4 miliar. 4 miliar katanya. Sayang nggak ada internet ya. Ya, banyak yang hidupin tethering. Ini ada. Saya murid Pak. Laptop saya nggak ada kabelannya. Ada yang nemu 2 pangkat 32? Berapa? 4 miliar juga? 4 miliar. 4 miliar, ya sekian lah ya. Ya. Oke, nggak jadi dah saya tanyain dah, angkanya gede. Nah, jadi integer biasanya dipakai untuk angka sekian sampai sekian. 32.000, sorry. Saya lupa berapa detailnya, antara 267 apa 767. Maksudnya, sebentar, saya balik ke PPT dulu. Oke. Saya langsung contohin di Jupyter ya. Jupyter. Nah, ya, saya punya baris sintaks pertama X sama dengan 2. Ya, X sama dengan 2. X di sini bertipe data integer. Itu maksudnya. Jadi ketika teman-teman berurusan dengan bilangan, berapapun bilangannya, X adalah integer. Ya. Jadi segini aja udah ngoding namanya teman-teman. Nah, sampai sini sudah bisa disebut programmer. Sudah bisa bikin Instastory. Iya. Udah bisa bikin Instastory. Ya. Lalu dengan caption ngoding. Hah? Iya. Langsung banyak like-nya. Sudah resmi jadi anak IT. Wah, langsung 1 juta follower. Ya. Jadi sampai rumah buka Google Colab, ketik coding ini bikin story. Jadi bisa dipahami ya. Jadi saya nulis X sama dengan 2, X ini bertipe data integer. Dan X ini namanya variabel. Jadi coding X sama dengan 2, X disebut variabel, X bertipe data integer. Untuk ngecek tipe data, teman-teman bisa pakai fungsi type tipe. Jadi pertemuan pertama kuliah algoritma, teman-teman harus bisa membedakan yang mana namanya tipe data, yang mana namanya variabel. Kita sampai jam berapa, Sur? 12.20. Wah, long time lah. Asik nih.
Profesornya ada lagi. Nah, ini. Jadi sesuai definisinya, sebentar, mana PPT? Oke. Variabel belum ya? Jadi tipe data memori pada komputer untuk menampung informasi. Jadi si komputer ya mengetahui bahwa digit ini adalah angka, karakter ini adalah angka karena dia menyimpannya dalam memorinya yang namanya integer. Jadi mikirnya kayak gitu. Komputer nggak tahu coretan ini adalah angka 2, yang tahu itu manusia. Ya, tapi bentuk angka 2 itu diingat oleh komputer itu adalah integer. Ya, bisa dipahami ya? Jadi sekarang kamu harus berpikir seperti komputer. Kalau di SpongeBob itu episode Squidward yang gerakin gini tuh. Apa namanya? Jadi mesin tuh. Oh. Ya, jadi mesin yang itu tuh kayaknya. Seperti gitu. Ketahuan banget saya nonton SpongeBob. Kalau kalian nontonnya TikTok aja pasti. Kau ngambil lo ya. Kok isinya gitu? Ya. Jadi, ntar ya, saya ulang ya. Kita di manusia nyebut ini 2, ya, easy banget. Ya, dengan mudahnya. Ya, ini angka berapa? 2. Manusia. Tapi komputer integer. Integer. Sekarang kita upgrade dikit. Ini integer apa bukan? Ya, teman udah duluan. Yuk kita tes yuk. Halo, ini apa? Float. Pernah ke McD nak? Ini nama menunya McD. Jadi ketika saya ganti jadi 2,5, lalu saya tanya ke Python, ini apa? Dia jawabnya float. Jadi bilangan berkoma, ya, bukan bilangan bulat ya. Ya, 2,5, 2,3, 3,4, 6,7. Itu disebut atau dimemorize oleh komputer itu adalah float. Dan koma di Python itu pakai titik. Bingung kan? Koma pakai titik. Nah, kalau kita di matematika nih kan gitu ya tulisnya ya. Ya, fisika, matematika, IPA itu kan pakai koma. Kalau di Python pakai titik. Jadi kalau teman-teman pakai koma, Pythonnya nangis. Jadinya tuple. Beda lagi. Biar menarik, saya bikin 3. Dah, nggak kelihatan. Oh ya, dia cuma eksekusi 1 aja. Kalau di print bisa nggak ya? Di print ya? Pakai koma ya? Coba ya. Nah, munculnya kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi ketika 2,5, 2,5 saya inputkan ke dalam variabel X, Y, dan Z. Lalu saya print ketiga tipe datanya, yang muncul adalah integer, float, dan tuple. Oke, untuk integer dan float ada yang ditanyain. Kenalan dulu nih ya. Kenalan dulu.
Poinnya adalah teman-teman harus tahu yang mana disebut variabel, yang mana disebut tipe data. Jadi kalau di depan variabel adalah x, y, dan z, tipe datanya adalah integer, float, dan tuple. Tipe data itu adalah memorinya komputer untuk mengenali. Ya, jadi kita akan gampang di manusia nyebutnya, oh itu angka, itu bilangan positif, itu desimal. Tapi komputer tidak kenal itu. Dia taunya integer, float, tuple, string, list, segala macam. Ya, pokoknya kita selama 1 semester akan jadi mesin. Jadi mesin. Oke, tidak ada ya? Aman ya, aman ya? Aman, ya. Kalau ada yang mual-mual pengen muntah bisa angkat tangan. Tapi kayaknya enggak ada, belum. Oke, dah ya. Sekarang saya mau nulis begini. Ini jadi apa? Bukan string. Tadi ada INT, intelligent, STR, terus sekarang strength main Dota. Ini string. String itu untuk karakter. Dimana karakternya salah satu dari karakter yang sering akan kita pakai adalah abjad atau alfabet. Di Python nulisnya harus diapit dengan petik. Boleh petik 1, boleh petik 2. Dia akan sama. Bebas. Mau pakai kalau di double gini bisa. Oke, saya. Jadi keduanya akan menghasilkan string, sama-sama string. Harus dipakai petik. Coba kita hilangkan petiknya, apa yang terjadi? Error. Nah, ini error di pemrograman. Di Jupyter itu kan dikasih tahu dengan sangat detail. Kamu error di baris keempat, sticky belum didefinisikan. Baik banget Jupyternya. Baik banget. Ya, lalu kita tinggal perlu cek baris keempat yang mana. Dia kan ngasih tahu tuh. Tuh baris keempat error. Errornya apa? Sticky belum didefinisikan. Cek. Oh, ini errornya. Kurang apa? Kurang petik. Nah, jadi errornya. Jadi kalian akan berinteraksi dengan Mbak Jupyter ini. Bisa ngomong dia, kalau programnya salah bisa ngomong. Nah, dari tadi saya pakai pagar. Nggak ada yang nanya. Pagar ini komentar artinya. Jadi saya bisa nulis apa aja, dan tidak masalah dengan itu. Ketika pagarnya saya hilangin, error lagi. Invalid syntax. Bahasa Balinya apa gaicine. Sehingga saya perlu kasih komentar. Komentar ini tidak dieksekusi oleh Python. Maksudnya adalah nggak dibaca, dilewatin aja. Ya, jadi kita bisa nulis apa di sini untuk sebagai pengingat, sebagai catatan. Dia tidak akan dieksekusi oleh Python. Jadi Pythonnya cuma jalanin coding segini aja. Yang pagar ini nggak dieksekusi. Ya, jadi kalian sebagai calon programmer masa depan harus selalu ingat rajin bikin pagar, komen. Karena kalau teman-teman udah masuk dunia kerja, nggak kerja sendirian. Ya, programmer tuh nggak ada kerja sendirian. Bikin aplikasi apapun, nggak ada kerja sendirian. Apalagi sekarang udah resmi ya, udah keren banget namanya, front end developer, back end developer. Ya, database lain. Jadi itu kan codingnya saling terkait, beririsan. Jadi penting banget untuk bikin komen. Misal, bikinnya kayak gini.
Jadi kalau teman-teman ngoding, nah besok kerja di perusahaan orang, ini nih bagian dari etika, ya. Karena yang melanjutkan coding teman-teman itu bisa saja orang lain. Dan langkah tercepat untuk melanjutkannya adalah dengan bikin catatan dari programmer sebelumnya. Semuanya seperti itu. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyain dulu? Sampai sini ada yang ditanyain dulu. Jadi komentar itu penting karena teman-teman tidak akan ngoding barisnya cuma segini aja, ratusan hingga ribuan. Ya, kalau masih sedikit gini tanpa komentar ya masih dengan sangat mudah direcognize ya. Masih sangat mudah diketahui. Ini apa, masih gampang. Besok kalau udah ratusan baris, terus yang ngerjain orang lain, kalau tanpa komentar, emosi. Ya. Ya. Niat untuk membacok naik gitu. Ya, jadi selalu biasakan mulai dari bangku kuliah untuk nulis codingnya. Nulis komentarnya. Atau saya punya enggak coding yang banyak ya, bentar. Masih kesimpan enggak nih? Download. Kayak enggak ada. Oh, ada. Ini contohnya. Ini errornya itu ya. Sorry errornya. Nah, ini yang tidak error. Nah, kalau codingnya kayak gini, tanpa komentar, kan emosi ya. Apa gitu ya. Ngong dulu belajarin, perlu waktu lagi kan gitu. Nah, kalau udah codingnya kayak gini, bingung kan? Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kalau tanpa komentar nih, nggak enak kan? Nah, di sini saya masih pakai komentar. Saya selalu ya, define model and compile model, fit model. Jadi tahu ini ngapain, evaluation model. Tahu. Contoh yang panjang nggak ada ya biasanya. Sama aja ya. Nah, ini split data macam-macam. Oke, itu pentingnya komentar ya. Terus sudah. Oke, saya lanjut ke slide kalau gitu. Variabel dah ya. Jadi variabel itu pengenal. Angka 2 jadinya X. Mewakili suatu nilai. Jadi nilai 2 diwakili oleh X. Jadi kalau diibaratkan di ilustrasi di gambar itu, gambar kanan bawah itu, ya, data itu adalah 2, variabel itu adalah X. Jadi 2-nya masuk ke dalam X. Ya, jumlah variabel yang dibuat tidak terbatas. Tapi harus unik. Dan tidak boleh ada nama variabel yang sama. Ntar saya contohin. Kemarin udah kuliah kemarin. Mata kuliah apa? Oh, arsitektur.
variabel tidak boleh ada nama yang sama. Saya kasih contoh langsung. Mana ininya? Ini dia. Saya hapus ya. X sama dengan 2, lalu saya bikin X sama dengan sticky. Saya nanya, X sekarang isinya apa? Sticky. Sticky. 2 apa sticky? Saya bikin 2 variabel sama X. Lalu saya isi di atasnya dengan 2, saya isi di bawahnya dengan sticky. Lalu X itu sekarang terisi apa? Ketika dijalanin tidak akan muncul apa-apa, karena belum dicetak. Kita pengen lihat X adalah sticky. Itu variabel. Jadi variabel itu ibaratnya ember. Ya, X itu adalah ember. Ya. X adalah ember, sekarang diisi dengan nilai 2, ya diisi. Lalu di bawahnya ada lagi X sama dengan sticky, ditumpuk, 2-nya hilang. X ketika dicetak atau dipanggil jadi sticky. Itu maksudnya variabel tidak boleh namanya sama. Kecuali memang tujuannya seperti itu. Nah, kembali ke fungsinya, mau ngapain kan. Cuma kalau dibikin seperti itu, 2-nya akan hilang. Sehingga untuk nampung sticky, bedain pakai Y gitu misalnya. Jadi ketika di print XY munculnya, sorry, dia nggak bisa nyetak kayak gitu. Jadi ketika kita harus pakai print X Y, jadinya kelas ya. 2 sticky. Jadi di depan ada 2 variabel X dan Y. Ya, value atau nilainya adalah 2 dan sticky. 2 itu tipe datanya integer, sticky itu tipe datanya string. Itu kalau direkap. Ya, belajar memahami. Menjadi cowok yang peka. Jadi X sama dengan 2, Y sama dengan sticky. Kalau ditumpuk X-nya, 2-nya akan hilang. Dia akan jadi sticky saja. Oke, jelas ya untuk variabel dan tipe data? Ada yang ditanyain? Variabel dan tipe data? Variabel dan tipe data, nanti bisa coba-coba di rumah sambil install IDE. Nah, saya lanjut. Jadi ini agak mundur sedikit. Ya, jadi Python itu tidak membutuhkan deklarasi variabel seperti bahasa pemrograman lainnya. Jadi cukup langsung ditulis saja. Ya, karena di bahasa pemrograman lain itu teman-teman harus nulis X itu apa. Saya kasih contoh dalam komentar. X sama dengan integer. Baru teman-teman bisa pakai X sama dengan 2. Kalau di bahasa pemrograman lain harus seperti itu, kira-kira. Ya. Kalau di Python tidak perlu. Ya. Kalau teman-teman tulis seperti ini, lalu di running di bahasa pemrograman lain, udah error. Ya. Jadi kita harus nyocokin di awal. Jadi ketika kita membuat variabel, kita harus juga ngasih tahu dia akan sebagai apa. Ya. Kalau di Python tidak usah. Langsung saja, Pythonnya langsung ngerti kalau X ini jadi integer. Oke ya, ini kan sudah tadi ya. Oke, ini sudah baris pertama tipe integer, baris kedua tipe string, sudah ya. Ini juga sudah. Ya, jadi variabel tidak perlu dideklarasikan, dapat diubah-ubah, diawali dengan huruf. Oh ya teman-teman, harus dengan huruf untuk variabel di awal, tidak boleh underscore gitu di awal, tidak boleh ya. Case sensitif variabel dengan variabel adalah berbeda, kita coba ya.
Kita tes case sensitifnya. Jadi kampus dengan huruf K besar, kampus dengan huruf K kecil, variabel yang berbeda. Jadi ketika saya cetak keduanya, kampus K besar dan kampus K kecil, keduanya bisa. Sama ya, coba kita ganti ya. Unut gitu lah. Jadi isinya tidak ditumpuk, karena kampus K besar dan kampus K kecil beda. Dia sudah menjadi dua ember yang berbeda. Satu embernya nampung sticky, satu embernya nampung unut. Nah, dia sudah menjadi ember yang berbeda. Ini namanya case sensitif. Jadi besok teman di sebelah nulis K-nya gede, kalian kalau nyontek K-nya gede juga. Kalau K-nya kecil, error. Ya, jadi huruf besar dan huruf kecil itu sangat-sangat berpengaruh. Isinya tidak ditumpuk. Satu lagi variabel yang belum saya spill adalah nih boolean. Kita demoin. Di Jupyter, kalau teman-teman pengen bikin ini baris yang baru, klik plus saja. Nah, udah punya lagi. Jadi ada tipe data yang namanya boolean. Boolean. Catatannya gini, saya kasih catatan ya. Mana dia? Integer ini kan angka, simpelnya ya. String ini karakter. Float ini koma ya. Angka koma. Nah, satu lagi boolean itu nilainya true dan false. Itu ya. Jadi kita sudah kenal integer itu angka, string itu adalah karakter, simpelnya. Float itu adalah bilangan dengan koma. Satu lagi ada yang namanya boolean. Boolean ini menampung true dan false. Jadi ketika saya bikin variabel status, lalu saya isi dengan true, T-nya gede, Python case sensitif, kalau T-nya kecil tidak dianggap error. Ini juga hukum case sensitifnya Python. Jadi ketika true-nya T-nya kecil, error codingnya. Jadi ketika T-nya gede, baru benar. Ya, saya bikin variabel status, saya bikin ember status, saya input ke dalam ember itu nilai true, T besar ya. Lalu saya tanya ke Python, ini apa? Python jawab bool, singkatan dari boolean. Berlaku juga untuk yang ini. Ingat teman-teman, F-nya gede. Kalau gini, error. Harus gini. Nah, jadi huruf besar kecil itu berpengaruh, beda artinya. Teman-teman sudah belajar tipe data variabel. Tipe datanya ada integer, string, float, boolean. Huruf besar, huruf kecil ngaruh ya. Oke, saya alt tab, masuk sini lagi. Nah, ini udah masuk lagi. Nah, sampai sini dulu. Ada yang ditanyain? Gampang apa sulit? Gimana teman-teman? Seminggu jadi mahasiswa?
Bukan seminggu, berapa hari? Hari. Gimana rasanya 3 hari jadi mahasiswa? 3 hari belum 4 tahun? Jadi teman-teman akan 3,5 sampai 4 tahun ada di Sticky. Ya, lalu itu pasti di usia muda teman-teman. Ya usia remaja, pasti kan ya. Ini remaja semua. Ya, ini sebenarnya orang kuliah itu sebenarnya orang gambling teman. Teman-teman mempertaruhkan 4 tahun, 3,5 tahun di kampus dimanapun ya. Dimana usia saat kuliah itu kan usia produktif. Ya, kemarin SMA pasti punya teman yang nggak kuliah. Ya. Pasti ada. Ya. Mereka yang nggak kuliah kemungkinan akan kerja segala macam, ada banyak hal. Kalian yang kuliah ya kuliah. 3,5 tahun, 4 tahun mendatang, nasibnya nggak ada yang tahu. Gambling. Semua kembali ke diri masing-masing. Ya. Usia ini usia yang produktif sekaligus usia yang ngefek ke sekian tahun setelahnya. Teman-teman yang nak kuliah mungkin dia fokus melatih diri, melatih skill segala macam ya, otodidak segala macam. 3,5 tahun, 4 tahun bisa saja kemampuan atau kita singkat dengan nasib sama dengan teman yang kuliah. Bisa aja. Ada kemungkinan seperti itu. Cuma dia nak punya gelar aja. Setuju ya? Setuju. Di waktu 3,5 sampai 4 tahun dia tiap harinya fokus. Teman-teman tiap hari kuliah, dia tiap hari fokus. Ya, 4 tahun mendatang reunian gitu misalnya. Ya. Kalian bisa saja berada di sebuah garis yang sama. Semua kembali ke masing-masing. Makanya kemarin Pak Ketua bilang di video PKKMB, kalau teman-teman lihat di IG, ya, terima kasih sudah mempercayakan sekelumit perjalanan hidup Anda bersama Sticky Indonesia. Kan gitu quote-nya Pak Hukum. Ya. Dia bilang umur segini adalah umur yang berharga. Ya, ingat, kalian punya teman yang tidak kuliah dan tidak ada yang salah dengan itu. Semua tetap kembali ke diri masing-masing. Ya, kuliah dan tidak kuliah itu bukan pilihan yang benar dan salah, enggak. Keduanya pilihan yang baik, tapi tetap kembali ke orangnya. Kok jadi melo ya? Ingat kali. Jadi melo. Bicara Pak Muka. Ya kalau boleh cerita dikit ya sambil break lah. Kalau boleh cerita dikit, saya tahun 2015 nggak ada cita-cita jadi dosen. Ya silakan Pak. Ya, saya tahun 2015 tamat dari sini, gedung ini belum ada ya. Nggak ada cita-cita jadi dosen. Ya. Saya nyerpis komputer sejak tamat SMK teman-teman. Saya alumni SMK 1 Denpasar. Ada yang STM juga sini? Oh ya, itu STM. Tarik. Nah. Jurusan apa? Multimedia gitu. Teknik mesin. Saya anak TKJ. Anak TKJ. Multimedia. Ya. TKJ. Apa namanya? Tawuran. TM. Ya, jadi tamat SMA, SMK 1 ya, SMK 1 Denpasar di Ubung. Jadi saya alumni situ. Tamat SMK ya kerjaan SMK ya. Jadi saya nyerpis 2011, tamat 2011 ya. Tamat 2011 saya nyerpis komputer sampai hari ini. Sampai hari ini masih nyerpis komputer. 2015 tamat dari Sticky ada pernah jadi dosen, enggak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada. Jadi ketika setahun jalan 2015 sampai 2016, saya ngerasa udah kayak di ujung jurang. Bahasa Balinya apode jemak gawe. Waktu punya, udah anak kuliah. Uang ada, uang nyepis segala macam, enggak punya tanggungan kan, sendirian. Terus tenaga ada, Bayu Truno. Jadi punya uang, punya waktu, punya tenaga. 2016. Udah ngerasa kayak di ujung, ngapain lagi? Nganten boyo kan.
Belum ada pikiran ngantek. Ya, 2016. Lalu waktu itu saya main ke kampus secara ulang tahun, biasa talis iseng main. Ya kan terbuka untuk umum ya, alumni bisa datang. Ya, lalu saya ketemu dengan teman-teman dosen saya dulu di sini. Ya, sekarang jadi sahabat. Ya, akhirnya ketemu, ngobrol-ngobrol. Andika kerja apa? Masih Pak, nyerpis komputer aja. Terus ditanya, nggak ada minat ngajar. Waktu itu saya mikir, ngajar ngetik, ngajar komputer anak SD, SMP gitu kan ya. Pasti kan levelnya saya kan S1 ngajar apa kan itu ya, Excel kah, Word kan gitu biasanya. Terus pikir, wah ngajar apa Pak? Kan senang saya, dapat kerjaan tambahan kan. Ngajar apa Pak? Gimana? Ya. Jawabannya adalah sini di kampus, bantu sticky. Waktu itu saya langsung bilang, Pak, saya nggak punya uang untuk S2. Waktu itu saya pikir S2 komputer paling dekat di Bali adalah di ITS Surabaya. Ya, waktu itu saya nggak tahu di UNUD ada S2 komputer, di Undiksa ada S2 komputer, nggak tahu saya. Nggak punya uang Pak, Surabaya kan itu. Kalau Surabaya saya nggak bisa nyervis, harus punya bekal kan, ngekos segala macam. Nggak punya uang Pak. Lalu dibilang lah ngapain? Di Singaraja kan ada, gitu kata. Lalu, ada Pak? Ada, baru aja. Dan benar, saya angkatan keempat. S2 Ilkom Uniksa. Lalu setelah dari situ saya anggap enteng aja. Maksudnya nggak begitu nyangetin gitu kan, biasa aja. Ya, tapi entah kenapa tiap hari kok mikirnya ke situ. Ya, nyerpis sudah di atas angin lah bilang ya, maksudnya udah kerjaan sehari-hari, melalui juga udah mat, duit ada tapi ngapain gitu. Terus akhirnya saya iseng daftar S2. Coba pikir nih, iseng level apa tuh iseng daftar S2. Waktu itu biaya pendaftarannya 150 atau 300 ribu, saya daftar, saya bayar. Iseng, isi formulir iseng. Karena ada tes dan saya mikir saya tidak akan lulus. Jadi kalau teman-teman masuk S1 mungkin ya tanda kutip masih masuk gitu lah. Lalu kalau masuk negeri SNMPTN, SBMPTN kan gitu ya. Kalau masuk swasta masih lah masuk kan gitu. Kalau di S2 ada tes IPK S1 harus 3,0 syaratnya. Ya, nah, IP kan udah ngerti. Nanti kalau teman-teman IP-nya 2, nggak bisa daftar S2. Saya naik. Ya, oke. Kebetulan IPK saya 3, saya daftar, saya ikut tes. Ya, saya ikut tes. Nggak bilang ke orang tua. Iseng. Ya, daftar, ikut tes. Waktu pengumuman lulus, saya lulus. Saat itu baru bingung. Baru sadar. Adik kuliah nak. Dan akhirnya saya jadi kuliah. Ya, bermodalkan keisengan dan bermodalkan ngobrol sama dosen di sini yang sekarang jadi sahabat-sahabat saya. Ya, akhirnya jadi kuliah. Saya semester 1, 2, 3 di Pego. Teman-teman kalau tahu Pego, tahu kan ya, Sidakaryo. Sesetan, sorry. Di situ ada kampus Undiksa, saya 3 semester di situ, semester 1, 2, 3, semester 4 saya di Singaraja. Sampai wisuda. Dan jadilah saya hari ini. Ya, jadi dulu yang ngajar-ngajar saya masih di sini ya. Dulu saya manggilnya Pak, Bu, saya sangat kagumi. Sekarang jadi bro, jadi sis. Jadi teman sehari-hari. Jadi pelajarannya adalah kita nggak tahu akan jadi apa. Ya, kita nggak akan tahu jadi apa. Kuliah itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tetap kembali ke masing-masing. Ya, tetap kembali ke masing-masing. 4 tahun lagi, 3,5 tahun lagi teman-teman akan lihat teman-teman SMA-nya yang nggak kuliah pasti ada yang jadi orang walaupun dia nggak kuliah. Jika tiap harinya selama 3,5 sampai 4 tahun mulai dari minggu ini ya, dia melakukan hal yang fokus, serius gitu ya. Gitu. Jangan nangis gitu, Sir.
Jadi bisa dibilang juga di prodi sistem komputer saya dosen yang paling muda. Di prodi SK saya dosen yang paling muda. Hampir seluruh dosen SK yang lain yang teman-teman akan temui sama semester ini, semester 2 nanti dan seterusnya, itu semua juga guru saya dulu. Sampai hari ini juga masih guru saya dari segi pengalaman. Ya, kalau dari segi pengalaman kan nggak bisa mungkin nyalip, ya, karena bicara jam terbang. Tapi kalau dari segi pendidikan ya sama lah. Oke, kira-kira ceritanya kayak gitu. Ya, cerita lain adalah saya yang tamatan SMK, teman-teman banyak yang tamatan SMK. Ya, saya tamat SMK, nyervis saja, saya kuliah S2 dengan biaya sendiri. Bisa. Ya, dengan beberapa catatan khusus, masih tinggal sama orang tua, makan ditanggung segala macam gitu ya. Ya. Tapi waktu saya lulus tes, baru saya bilang ke orang tua, ya, respon ibu saya pertama kali adalah ngelasing pis. Bu, kalau masuk Win. Bu, saya mau sekolah lagi. Nggak punya uang, jawabannya. Jadi saya kuliah dengan uang yang saya tabung dari 2015 sampai 2016, setahun setelah saya wisuda dari Stiki. Ya, saya nabung, duitnya masih ada. Ya, duit ini saya gambling kan, saya taruhkan untuk S2. SPP-nya lumayan. Zaman saya 7,5 per semester. 7,5 kali 4, 30. 30 juta SPP S2 2 tahun. Belum biaya yang lain. Maksudnya ya biaya hidupnya. Ya. Ke Singaraja kan nggak mungkin nggak beli bensin. Apalagi naik motor bebek minimal berhenti di Bedugul dulu isi bensin. Ya, belum lagi dingin ngejar basang sedup leren Indomaret. Ya, pulang ditelepon sama ibu, nitip strawberry ya, apa orang? Yang dari Beleng mesti tahu lah. Tahu, sering Pak. Nitip strawberry, nah, beli lagi strawberry. Ya, uang-uang kayak gitu. Oke ya, cukup ceritanya. Semoga ada hal yang bisa dipetik. Nah, hal yang tadi itu yang tidak ada di kuliah online, teman-teman. Kalau kita kuliah online, teman-teman kemarin sekolah online, gurunya nggak bisa cerita kayak gitu. Itu adalah satu hal yang bikin kuliah online itu ngebosenin, saya akui. Kenapa? Karena gurunya nggak bisa cerita. Ya, benar kan? Iya. Saya akui guru teman-teman, guru di SMA itu semuanya adalah orang-orang hebat. Ya. Ya, usianya jauh di atas saya pasti. Ya. Orang kalau usianya makin tinggi, pengalamannya makin banyak, ceritanya makin hebat. Dan kuliah online membunuh itu semua. Sekolah online membunuh itu semua. Gurunya nggak bisa cerita. Bisa dia cerita, kuotanya habis. Kota muridnya. Ya. Kota muridnya. Asik-asik pertengahan cerita sinyalnya hilang. Live. Ya. Keluar dari mana. Baru cerita gurunya tete anaknya nangis. Bentar ya anak ibu. Nah, ini. Itu yang apa namanya? Ya, tewas ya waktu sekolah kuliah online. Ya, begitulah ya. Nah, oke. Lanjut ya, lagi dikit ya. Lagi dikit ya. Saya yakin sih kalian kalau diudahin malah gini ya. Malah nggak senang ya. Oke. Dari tadi kita belajar nyetak, ngeprint ya, nampilin. Semuanya nampilin. Sekarang Python itu bisa juga nerima. Itu namanya input. Kalau tadi nyetaknya, itu namanya output. Saya kasih contoh. Gimana kodenya? Oke. Nah, ini namanya input. Tuh, kita user, programmer, nginputin data
nginputin karakter ke program. Kalau dari tadi kan kita nyetak aja 2 tambah 3. Ya, nanya dia tipe data apa. Ya. Sekarang dibalik. Python-nya nanya dulu. Jadi ketika dijalankan, di running, Python-nya nanya, siapa kamu? Saya ketik nama, saya tekan enter, baru dieksekusi. Baru dia output. Nah, ini itu proyektornya udah bagus apa blur sih? Kamu nyetingnya gimana? Dia sama sama staf lah kayak gitu deh Pak. Oh, udah apa? Biru. Ya. Jadi untuk membuat inputnya, codingnya pakai fungsi input. Fungsi input. Jadi segini saja dijalanin, Python akan bertanya, siapa kamu, dan kita bisa ngetik apa saja. Ya, ngetik angka juga bisa. Kenapa angka bisa? Sekali lagi, variabel tipe data tidak perlu dideklarasikan. Jadi nama di sini, ember nama di sini bisa jadi integer, bisa jadi string, bisa jadi float, bisa jadi apa saja. Ulangi. 1,5. Ulangi. Di jadi string. Ulangi. 5 jadi integer. Biar lebih asik kita print ya. Kita tanya. Ulangi. Andi string. 5 string lagi. Mati 6 string lagi. Bentar ya. Kenapa dia jadi string terus? Jadi string dia Pak. Memang jadi string? Karena kan nama itu ya. Nah, dia pakai inputnya. Oh iya, makasih. Fungsinya jadi input. Oh ya, sorry ralat ya. Dia akan jadi string. Ulang. Nah, error nih, nggak bisa dijalanin. Wah, masih running. Nah, ini contoh Jupyternya ngebug. Kita bisa restart ini cari di menu kernel, lalu restart saja. Nah, suci lagi dia, bersih lagi. Nah, lagi. Ya, jadi kalau kejadiannya kayak tadi, ketika di running di sini pakai control enter ya. Bisa juga pakai klik yang ini, klik run. Ya, run cell. Kalau saya biasanya dari tadi pakai control enter. Ya, error lagi. Kernel, selesai. Karena di atasnya kayaknya ada deh. Di atasnya ada coding juga. Nih mungkin ya. Kalau mau delete satu blok itu ada di menu edit, lalu klik delete cell. Nah. Saya biasanya pakai tanda gunting dulu Pak. Pakai lapis. Ini. Iya. Saya biasanya di sini. Kalau juga fungsinya. Sama aja. Jadi untuk nampilin yang menampilkan data kita sudah belajar tadi ya, pakai tipe, lalu tinggal dipanggil saja variabelnya x, y, z, tinggal diketik saja panggil. Lalu ketika kita ingin menginput, ya input itu pakai fungsi yang namanya input. Formatnya seperti ini. Ya. Jadi bikin variabel dulu, lalu input, lalu ketikkan teksnya. Ketikkan teksnya. Angka 1. Lalu saya bikin lagi B sama dengan input angka 2. Ya. minta di restart kayaknya nih. Angka 1, 2, angka ini 4. Nah, itu ya. Mungkin perlu di restart mungkin begini ya. Notebooknya.
Jadi kita bisa bikin beberapa input, sintaksnya gitu aja. Angka 1 10 di enter, dia nanya lagi angka 2 berapa, 11, enter, selesai. Nah, jadi Python sudah nanya 2 angka secara berurutan. Untuk input ada yang ditanyain? Untuk input ada yang ditanyakan? Ya. Ya, silakan, Sir. Gimana ya caranya biar inputnya itu masuk ke dalam sebuah server untuk menyimpan Bu, sebuah apa? server? Server. Ya. Contohnya gimana? Database. Oh, database. Ya pakai query database. Untuk masukin datanya itu gimana? Ntar dulu. Coba lebih lengkapnya gimana? Misalnya ditulis Ah. angka 10. Ya, Mungkin dia di database-nya itu simpan dia di database gitu. database. Database-nya pakai apa? Bebas. Ya, Pak. Nah, kalau di Python ini pertanyaannya udah advance keluar dari pelajaran ya. Kalau di Python itu bisa yang biasanya orang pakai, saya juga pernah pakai, itu namanya pakai format CSV. Saya contohin. Nih. Nah, jadi ini contoh ya. Ini udah keluar dari pelajaran ya sedikit ya. Nah, ini saya load dari Excel. Tapi bukan XLS. Ya, kalau Excel kan biasanya dia XLS gitu formatnya ya. Bagi yang perhatikan, atau XLSX, XLSX gitu ya. Nah, kalau di Python itu ya akan sangat mudah untuk mengolah data CSV. CSV itu mirip kayak Excel. Saya buka filenya ya. Bentar, gimana ya? Nah, ini dia data bidik misi. Ini ya, Home Andika download modul 14 data bidik misi CSV. Ini dia Home Andika download modul 14 data bidik misi CSV. Saya buka. Nah, ini contoh file berekstensi saya zoom. Berekstensi CSV. Mirip ke Excel, ya memang Excel. Tapi disimpannya bukan format XLS. Mungkin ini masuk database yang bisa juga ya. Ini tinggal di save as, di Microsoft Excel ada CSV. Ya, CSV. XLS juga ada. Jadi si LibreOffice ini juga bisa simpan ke formatnya Microsoft. XLS atau XLSX. Sulit banget bilangnya. Ya. Kalau di Python kita biasanya mainnya pakai CSV formatnya. Format CSV ini bisa gampang banget diolah. Ya, saya contohkan yang ini. Ini udah advance sedikit ya. Saya komen dulu. Saya komen dulu. Biar nggak dieksekusi. Nah, oke. Oke. Dulu. Kekecilannya. Nah, nih. Jadi data yang ini X1 sampai X12, lalu ada bidik misi kelas, bisa diolah di Jupyter dengan muncul langsung seperti ini, X1, X12 sampai bidik misi kelas, dengan hanya coding 4 baris. Jadi coding untuk meload si CSV ke Jupyter, ke Python, sehingga memunculkan ini seluruhnya, itu hanya 4 baris saja. Inilah kesaktiannya Python. Dan bahasanya sangat manusiawi. Jadi codingnya gini doang untuk ngeload si CSV tadi, sehingga dia sudah bisa masuk ke Jupyter Notebook untuk kita obok-obok. Lalu di coding berikutnya saya bagi seperti ini. Saya panggil si X. X itu adalah X1 sampai X12 tanpa bidik misi kelas. Teman-teman perlu lihat aslinya. Ini ya, ada ini kan. Ada bidik misi kelas. Saya potong sehingga X variabel dia tidak menampung si bidik misi kelas. Si bidik misi kelas ditampung di Y.
Nah, jadi ketika Y dipanggil munculnya adalah bidik misi kelas saja. Ketika X dipanggil munculnya adalah X1 sampai X12. Codingnya gini aja. Jadi dengan bermodal coding seuprit itu kita sudah bisa memotong file Excel. Itu saktinya Python. Codingnya gini doang. Ya, dia sudah bisa motong Excel, lalu masukin Excel itu ke dalam variabel. Ya, powerful banget. Powerful. Oke, cukup menjawab ya. Jadi kalau ditanya, jadi kalau pertanyaannya kalau mau nyimpan ke database gimana, itu bisa pakai format CSV dulu. Lalu kalau nyimpan nanti itu lain lagi caranya. Ada banyak library yang bisa dipakai. Oke, kita balik ke input output. Nah, nggak bisa ngoding ya? Nggak bisa ngoding ya? Maunya saya kasih tantangan, tapi nggak ada yang bisa ngoding. Di sini aja sih Pak. Hah? Cuma di sini aja nggak bisa pakai. Yang sebelah sini bisa? Bisa. Dari sini ke sini. Bisa? Dua baris ini bisa? Yang itu nggak bisa? Yang itu nggak bisa. Oke dah, coba dah. Bagian sini aja. Bagian sana belum di. Teman-teman bisa ngoding di dua komputer ini pakai PyCharm. Coba ya, kalau error ya nggak apa-apa. Kak, aplikasi. PyCharm. Ya semoga pertemuan berikutnya kita bisa pakai Google Colab lah ya, biar online, biar enak. Yang sana harus perlu diinstal aja. Oh, enak. Ya. Jadi bikin coding, bikin sintaks yang outputnya kayak gitu. Dia masukkan angka 2 kali, lalu langsung dijumlahin. Jujur, jangan cari di internet. Santai-santai aja ini, santai-santai aja. Oke deh, tak spill ya. Anak muda bahasanya spill. Tuh. Jadi caranya begitu. Nggak bisa di zoom ya? Nggak bisa di zoom ya? Boleh dah, coba dulu dah. Ntar saya jelasin. Coba dulu ya. Ntar saya jelasin. Jadi inputnya udah benar, inputnya yang bikin rata-rata udah benar. Dijumlahin aja. Oke ya, cukup ya. Cukup ya. Sekarang saya jelasin. Oke, jadi challenge tadi adalah pengembangan dari yang ini. Jadi nanya ini, lalu ini di enter, nah lalu tinggal bikin outputnya kan gitu. Yang ini sudah paham ya? Yang ini sudah paham ya? Jadi baris ini, baris sintaks ini adalah dia membuat tulisan ini, mencetak ini di layar, ya. Lalu dia bertanya atau meminta input dari user. Jadi kalau ini saya komen dulu, saya jalankan. Nah, dia mencetak kalimat angka 1.2 spasi. Lalu si Python nanya, berikan saya input, ya. Berikan aku input. Saya masukkan angka, selesai. Lalu kita bikin lagi untuk input angka yang kedua. Saya jalankan. 2, 3, selesai codingnya. Nah, sampai di sini kita punya 2 ember. Kita punya 2 ember. 2 ember itu adalah A dan B. Ya. Ember A menampung angka pertama,
ember B menampung angka kedua. Nah, perhatikan dulu, perhatikan. Berat bingung. Ya, ember A menampung angka pertama, ember B menampung angka kedua. Lalu, saya bikin ember lagi untuk menampung hasil penjumlahannya. Tentu saja ember A ditambah ember B. Lalu saya cetak. Simpelnya kayak gitu. Muncullah 23. Ya, sampai sini dulu ya. Kenapa jadinya 23? Karena dia string. Ya. Ini dia. Dua tambah 3 sama dengan 5. Udah kayak ngajarin anak SD. 2 tambah 3 sama dengan 5 jika 2 dan 3 adalah integer. 2 tambah 3 jika string jadinya 23. Jadi komputer kan seperti yang saya bilang jauh di awal, komputer nggak tahu yang mana angka, yang mana abjad. Itu pengetahuannya manusia. Komputer itu adalah komputer tahunya itu adalah karakter. Nah, semua karakter bisa dijumlahkan. Sehingga untuk mengubah hasilnya sesuai yang kita inginkan, kita perlu melakukan yang namanya konversi variabel. Konversi variabel dilakukan dengan fungsi yang ini. Beri. Jadi ini integer A dalam kurung integer dalam kurung A plus integer dalam kurung B. Berarti maksudnya adalah apapun input di ember A dan apapun input di ember B konversi jadi integer. Jadi yang awalnya adalah ini berubah menjadi ini. Bisa dipahami ya? Jadi angka 2 yang awalnya string diubah dulu jadi integer agar bisa dijumlahkan secara matematika. Kalau dia tidak dikonversi, dia akan tetap jadi ini. Ya. Petik itu berarti dia adalah string. Atau samakan saja dia seperti huruf ABC. Dia bukan angka. Ya, 2 itu bukan angka kalau dipetik. Dia adalah abjad. Jadi kalau abjad dijumlahkan dengan abjad seperti ini, maka hasilnya adalah ini. Tapi ketika dia angka, integer dijumlahkan, hasilnya adalah ini. Sehingga sintaksnya menjadi seperti ini. Ini kan tinggal bawahnya tinggal variasi aja. Jadi input yang pertama dia menerima string, input yang kedua dia menerima string. Untuk bisa dilakukan penjumlahan matematika, kita perlu mengubah string itu menjadi integer dengan fungsi yang ini. Jadi komputer tuh berpikirnya kayak gitu. Untuk sekedar nyumlahin bilangan. Ya, sampai sini ada yang belum paham? Jadi teman-teman sudah bisa bikin kalkulator super sangat sederhana. Ya, sampai sini ada yang belum paham? Kalau belum bisa nyoba, enggak apa-apa. Setelah ini sampai rumah bisa dicoba. Minggu depan bisa dicoba. Nah, ada yang ditanyakan kurang jelas bagian mananya?
Oke, ada yang nanya bagian printnya. Oke, ada yang nanya ini ya. Tadi kan di awal kita belajar bahwa print itu mencetak string. Gitu ya, di awal ya. Ya, di awal ya, kayak gitu ya. Nah, lalu ingat string itu yang di dalam petik. String itu di dalam petik. Ya. Ini string. Ini string. Setuju ya? Jadi ini string dan ini string. A, B, dan C adalah integer. A, B, dan C adalah integer. Kok bisa? Sudah dikonversi. Jadi sampai di baris ini C, A, dan B adalah integer. Paham ya? Jadi print untuk mencetak string. Lalu dalam ini kita sudah temukan ini adalah string plus ini adalah string sama dengan. Tiganya yang ABC ini adalah integer. Nah, untuk menghubungkan mereka biar jadi satu kalimat pakai koma. Gitu doang. Jadi kalau dijabarkan jadinya gini. A, koma, gimana nulisnya ya? Di sini A, koma, string, koma, integer, koma, string, koma, integer. Jadi untuk menyambungkan dia yang berbeda tipe data pakai koma. Nih, gini, gimana caranya biar enak ya? Bukan. A, koma, 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 koma. Ya, jadi ini integer, ini string, ini integer, ini string, ini integer lagi. Nyambungin mereka biar bisa ditampilkan pakai koma. Sehingga muncullah sintaks yang seperti tadi. Jadinya begini. Kok gitu sih? Sama dengan nih. Sorry, udah jam rawan ini. Nah, nih. Nah, benar nak? Koma, B, koma, C. Intinya yang inilah ya. Nah, benar. Jadi ketika dijalankan, baris pertama akan minta angka pertama, baris kedua akan minta angka kedua, baris ketiga di belakang layar. Baris ketiga di belakang layar tidak tampil di Jupyter. Ketika kita tekan enter, yang akan tampil adalah sintaks printnya. Jadi ada satu baris yang tidak kelihatan di layar. Dan dalam pemrograman itu biasa. Ya, jadi ngitungnya dan konversinya itu tidak kelihatan di layar. Yang kelihatan adalah ini untuk minta input, yang ini untuk minta output. Jadi kalau dikasih komentar, jadinya gini. Input angka pertama, input angka kedua. Ini adalah proses penjumlahan. Ini adalah outputnya. Nah, komplit.